Sang pangeran tersenyum sinis, kemudian mengarahkan lemparannya dengan penuh keyakinan. Disertai hentakan kaki, dia ayunkan lengannya untuk melontarkan tanda cap berharga itu. "Hiya!" teriaknya keras. Mata Chevalier menyalang mencari-cari bayangan benda yang terbang ke arahnya. Saat dia melihat sebuah titik gelap yang tampak bergerak ke arahnya, dia terkesiap karena titik itu semakin membesar ketika mendekatinya hingga sempurna menutupi pandangannya yang kini pekat disertai lingkar-lingkar cahaya lemah. Nyaris setengah sadar, Chevalier meloncat untuk menghindari lontaran dan membanting tubuhnya ke arah kanan hingga dia merasa mendarat ke sebuah permukaan yang empuk tapi rapuh. Di atas landasan itu, Chevalier merasa melayang sesaat, lalu jatuh berdebam ke lantai dengan bagian pelipisnya membentur ubin. Sesaat ketika hendak mengaduh, dia baru menyadari bahwa alas empuk yang tadi jadi tumbuhannya adalah sesosok benda hidup. "God verdome, Chevalier!" teriak Presiden Smizard yang tertimpa asistennya hingga rubuh dari kursi. Dengan cipratan koktail Jenever membasahi sebagian tubuh dan bajunya, sementara remukan kroket, keripik kentang, dan irisan-irisan keju berserakan bersama pecahan piring besar dan piring kecil. Patih Danurejo berusaha keras menahan diri agar tidak terbahak ketika para pangeran tertawa lepas, sementara Diponegoro lagi-lagi hanya tersenyum sinis dan memasukkan kembali tanda setempel yang ternyata tidak jadi dilemparnya itu ke dalam wadah yang tergantung di sabuk kamus timangnya. Dengan cara yang anggun, sang pangeran berbalik dan melangkah keluar dengan dijajari oleh Danurejo yang berulang kali mengangsurkan jempolnya sambil merunduk menyila-nyilakan, sementara ketiga pangeran lainnya mengiringinya. "God verdome!" umpat Chevalier sambil merangkak-rangkak dan mencoba berdiri saat rombongan telah keluar. "Woi, Pangeran Pandir, kamu sudah bukan muslim lagi, hahaha. Kamu baru saja makan makanan haram. Tahukah kamu bahwa jatah yang kamu makan saat berbuka puasa telah digoreng dengan campuran minyak babi? Wah, kafir laknat!" balas Pangeran Abu Bakar yang berjalan paling belakang dan masih mendengar jelas kata-kata Chevalier. Dietre masih sibuk membantu Residen Smizard yang mencoba berdiri terhuyung-huyung ketika suara ringkik kuda yang dilecut keras terdengar di halaman. Tak lama kemudian, Patih Danurejo disertai beberapa pelayan masuk ke ruangan. Ketika pelayan-pelayan itu sibuk
membersihkan seputaran meja yang berantakan. Semisrat menatap Danurejo dengan kesal dan berkata, manusia satu ini semakin tenggelam dalam kefanatikan agama dan hayalan-hayalan kosongnya tentang kemunculan Ratu Adil. Rencanamu untuk membuatnya semakin menjauh dari keraton sepertinya malam ini berhasil, Danurejo. Bagus sekali, Danurejo. Terima kasih Tuan Residen. Menurut saya tinggal selangkah lagi kita bisa membuatnya tak punya pilihan lain selain memberontak. Lalu kita bisa meringkusnya dengan sah dan mudah seperti yang terjadi pada mertuanya si Ronggo Prawiro Dirjo III itu 15 tahun yang lalu, kata Danurejo. Rencanamu gila, Tuan Patih, sahut Chevalier. Yang Tuan Chevalier tadi lakukan tadi mantap sekali. Diponegoro pasti merasa sangat terhina, kata Patih Danurejo kemudian. Tapi aku dan Tuan Residen Semizat nyaris celaka. Kamu yang enak-enakan saja, Danurejo, kata Chevalier kemudian. Saya masih belum lupa bagaimana selopnya menghantam wajah saya 2 tahun lalu, Menir, di hadapan seluruh Sentono dan Nayoko pula. Tidak, demi Tuhan, saya tidak akan pernah melupakan penistaan yang dilakukan Diponegoro kepada saya, Pepatih Dalem Raden Adipati Danurejo IV ini. Sebelum Pangeran Angkuh itu binasa, semua sisa umur saya akan saya gunakan untuk menyengsarakannya. Walau sedikit apapun dia merasakan derita, itu sudah akan selalu membuat saya bertambah bahagia, kata Danurejo kemudian. Kalian semua krangsinik, kalian senting, tukas Chevalier. Apa rencana kita selanjutnya, Tuan Patih? Tanya Residen Semizard. Tanah, Menir, tanah, kata Danurejo. Maksudmu? Tanya Residen Semizard. Bagi orang Jawa ada ungkapan sedumuk bathuk senyari bumi ditohi tekan pati. Serpihan kehormatan dan sejengkal tanah akan dipertahankan sampai mati, kata Danurejo kemudian. Diponegoro bukan orang yang fanatik tentang tanah, Danurejo. Dia hanya tersinggung kalau dilecehkan itu agamanya. Mengusiknya soal tanah tidak akan menggerakkan untuk memberontak. Tidak semudah itu, Danurejo, kata Tuan Semizard. Diponegoro mungkin tidak, Menir, tapi para pengikutnya adalah orang Jawa yang tahu betul makna peribahasa tadi. Sekali ini kita berhasil,
orang-orangnya Diponegoro akan mengamuk dan kita bisa dengan mudah menumpas mereka di hari pertama, kata Danurjo kemudian. Aku tidak sabar dengan rencanamu selanjutnya, Tuan Patih, kata Residen Semizard. Rencana kita selanjutnya adalah membangun jalan raya dari ibu kota Kesultanan menuju Magelang, Menir. Kalau Menir Semizard mengizinkan, saya akan atur rutenya, dibelokkan sedikit dekat Kaliwinongo, menerabas tanah milik Diponegoro di sebelah timur Puri Tegalrejo. Lalu mari kita lihat nanti apa yang akan terjadi. Kalian semua kran sinik, sinting, lanjutkan. Tukas Chevalier dan Semizard hampir bebarengan tertawa. Kereta tanpa atap milik Raden Tumenggung Wironegoro memasuki halaman Puri Tegalrejo. Penjaga pintu depan dan pekatik pengurus kuda berlari menjajari kedua ekor kuda penariknya hingga hewan-hewan gagah itu berhenti. Kotip Pasa dan Nurkandam Pasa yang memang menantikan kepulangan sang pangeran segera bergegas menjemput dan menghaturkan sembah ketika Diponegoro turun dari kereta. Koti pun berkata, "Beribu ampun Kanjeng Pangeran, mengapa tidak menanti sampai Kiai Mondrojuwolo tiba menjemput? Ini pulangnya lebih awal dibandingkan rencana, bukan? Mondrojuwolo baru beberapa saat yang lalu berangkat. Barangkali bisa berselisih jalan," kata Koti Pasa. "Gustimu baru tidak enak hati," ujar Pangeran Mangkubumi yang ternyata disertai pula oleh Pangeran Ngabehi dan Pangeran Abu Bakar. Koti Pasa dan Nurkandam menghaturkan sembah kepada sang lurah pangeran yang duduk di samping kusir. Juga para pangeran lain di jok belakang. "Kalau ingin ngaso, biarkan dia ngaso dulu," kata Pangeran Mangkubumi kemudian. "Tidak, Paman," ujar Pangeran Diponegoro. "Saya malah mau berbincang-bincang saja dengan Adinda Kotip. Bisakah kau jemput Kiai Penghulu Rahmanuddin di biliknya, Kotip?" kata Pangeran Diponegoro. "Siap Kanjeng Pangeran," kata Koti Pasa kemudian. "Apa saya perlu menemani, Nger?" kata Pangeran Mangkubumi kemudian. "Saya akan sangat senang sekali jika Paman berkenan tinggal untuk turut berbincang. Hanya saja malam sudah larut. Kalaupun sudi menginap di Tegalrejo, saya akan lebih tenang kalau Paman bergegas beristirahat di Gandok saja, Paman," kata Pangeran Diponegoro. "Tidak, Nger. Orang seumurku ini semakin tua, semakin sedikit bisa tidurnya. Dan memang sudah saatnya banyak tirakat untuk menambah bekal menjelang katimbalan sowan
oleh zat ingkang murbeng erat, lebih baik aku ikut lek-lekan denganmu dan Kiai Rahmanuddin. Pasti akan ada obrolan tentang keadaan negara yang semakin memprihatinkan. Pangeran Mangkubumi pun turun dari kereta. Dimas Pangeran Ngabei, aku minta tolong kepada Nandalem untuk mendampingi paman Pangeran Abu Bakar Kondur hingga ke kediaman beliau. Setelah itu sumonggo juga untuk pulang ke rumah. Sudah ada Ananda Basah Khotib dan Nurkandam mewakili Nandalem di sini. Ngestoaken dawuh Kang Mas Mangkubumi, sembah Pangeran Ngabei. Pangeran Diponegoro pun berkata, baiklah jika demikian, Paman. Nah, Kang Paimo. Nun kula Kanjeng Pangeran, jawab kusir kereta itu sambil mengangkat sembah. Pangeran Diponegoro pun berkata, pastikan untuk mengantar paman Pangeran Ngabei dan eyang Pangeran Abu Bakar hingga beliau berdua sampai di kediamannya masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Adapun paman Pangeran Mangkubumi insya Allah akan bermalam di Tegalrejo. Setelah itu pulanglah dan besok laporkan semua kepada Dimas Wironegoro di Katumenggungan sebagai pertanggungjawabanmu, Paimo. Ngestoaken dawuh Kanjeng Pangeran, jawab Paimo. Salam restuku untukmu selalu, Nger, ujar Pangeran Abu Bakar. Kami akan pamit pulang dulu. Sang Pangeran Diponegoro mengangkat sembah pada kedua pangeran dan merundukkan kepalanya. Begitu lecutan cambuk Paimo terdengar menjauh, dia mengangkat pandangannya untuk menyaksikan kereta milik Tumenggung Wironegoro itu bergerak keluar dari Puri Tegalrejo hingga penampakannya menghilang di balik tembok. Lenyapnya suara sepatu kuda dan derit roda kereta yang membentur jalanan berbatu segera digantikan suara jangkrik dan sahut menyahut katak sawah. Tahun ini aneh, Pranoto Mongso sudah memasuki jadwal kemarau, tetapi guyuran hujan salah musim menggenangi persawahan di sekeliling Puri Tegalrejo. Di tengah pendopo yang lapang itu digelar tikar pandan lebar. Pangeran Diponegoro, Pangeran Mangkubumi, Kiai Penghulu Rahmanuddin, dan Khotib Pasa mengelilingi sebuah tambir yang berisi pisang, kacang, dan kedelai yang kesemuanya telah direbus. Di dekat pintu ke arah Pringgitan, Nurkandam mempersiapkan alat seduh kopi yang dia bawa langsung dari Istanbul. Banteng Wareng dan Joyo Suroto membantu dengan cemberut karena mereka hanya diizinkan mengipas-ngipas arang batok kelapa di bawah 2 anglo berukuran sedang. Salah satunya menopang cerek air panas, sementara yang lainnya
menyangga wajan besi berisi pasir. Nurkandam membilas Chesve atau lebih dikenal dengan ibrik dengan air hangat dan memastikan bahwa panci penyeduh berbahan tembaga itu bersih. Dia lalu memasukkan 5 sendok bubuk kopi ke dalam ibrik, lalu menambahinya dengan setakar gula. Dari perapian di atas anglo diangkatnya cerek pemanas, lalu dituangkannya air bersuhu 3/4 titik didih ke dalam ibrik, hanya separuh saja, lalu diaduknya dengan hati-hati campuran itu. Setelah memastikan ketiga bahan itu padu dengan warna coklat tua, ditambahkannya lagi air panas dari cerek hingga tersisa bibir ibrik saja yang tak tersaput oleh cairan yang kata orang Istanbul sehitam neraka, sekuat maut, dan semanis cinta. Nurkandam meletakkan ibriknya di atas pasir panas dalam wajan besi di anglo satunya, sementara tangannya dengan cekatan membasuh 2 buah cangkir dengan air panas. Begitu ramuan kopi di ibriknya meletup sekali saja, jelang mendidih, Nurkandam dengan gesit menyambar tangkai panci tembaga berselaput kayu pinus itu, lalu mengangkat dan menuangkan isinya berselang-seling ke dalam 2 cangkir yang ditata di atas nampan. Joyo Suroto bergegas mendahului Banteng Wareng. Dia langsung mengangkat nampan, menyuguhkan minuman istimewa itu kepada para priagung yang duduk melingkar. "Sumangga kopinya Kanjeng Pangeran berdua. Kiai Rahmanuddin mohon bersabar," ujar Kotipasa sambil tersenyum. "Kopi racikan Adinda Nurkandam memang tiada duanya, tapi meramunya harus 2-2, hanya bisa 2 cangkir sekali seduh." Sang Kiai Penghulu manggut-manggut sambil tersenyum dan menyorongkan jempolnya untuk menyilakan Diponegoro beserta Mangkubumi menikmati minumannya. Anasir rasa pahit pada kopi tubruk racikan Nak Mas Nurkandam membuat saya teringat urusan perkebunan kopi milik Nahwis di Bedoyo, lereng Merapi tahun lalu, ujar Pangeran Mangkubumi sembari menghayati sesapan pertamanya. "Bagaimana bisa 2 orang wali sultan seperti kami ini ditipu mentah-mentah oleh bedebah?" kata Pangeran Mangkubumi meneruskan. "Nahwis residen paling banyak menumpuk-numpuk kekayaan, dari kebijakan persewaan tanah maupun kepandaiannya menggelapkan keuangan pemerintahan. Kemaruk dia itu tamak tanpa batas, apalagi ketika merangkap jabatan sebagai residen Yogyakarta sekaligus residen Surakarta. Tak kurang dari 115 bidang tanah di Kasultanan dan 189 lahan di Kasunanan disewanya beserta penduduknya. Bisa dibayangkan berapa banyak kekayaan yang dia angkut pulang. Kalau satu lahannya yang di Bedoyo saja dia minta ganti rugi 50.000 rial. Menurut perhitungan kita hanya $800 Spanyol saja ganti rugi yang layak untuk itu. Tapi Danurejo dan Ibu Suri meminta kita membubuhkan cap pada kertas kosong yang ternyata bernilai 26.000 rial
"Edian tenan," kata Pangeran Mangkubumi panjang lebar. Kemudian Pangeran Diponegoro pun berkata, "Iya Paman, kebijakan Gubernur Jenderal Van der Capellen untuk mengembalikan tanah-tanah kerajaan yang disewa itu semula menggembirakan kita. Kita mengira hal ini akan mengembalikan kemerdekaan keraton dan para pangeran. Tapi para rondo laknat itu menetapkan ganti rugi seenak udel mereka sendiri. Kalau saya sendiri, sejak awal saya tidak pernah menyetujui soal persewaan tanah itu. Apalagi kalau itu tanah milik Kasultanan. Akan sangat berbeda bagi para petani penggarap ketika mereka bekerja untuk kaum bangsawan pribumi dibandingkan jika mereka menjadi budak-budak orang swasta Eropa itu. Tapi para pangeran lain yang terlanjur menikmati kekayaan dari uang sewa itu, bagaimana mereka sekarang? Jatuh miskin bukan? Apalagi kalau dituntut membayar ganti rugi pembatalan, mau bayar dari mana?" "Orang bernama Nahwis itu memang setan berambut pirang," sahut Kiai Penghulu Rahmanuddin. "Kami kaum santri tidak akan bisa melupakan apa yang dilakukannya pada Kiai Murmawijaya di Kepundung, desa kelahiran Ibunda Sultan Suwargi yang mulia. Bagaimana bisa seorang ulama yang salih dan lurus hati dan begitu mudahnya difitnah mendaku sebagai Imam Mahdi, kemudian ditangkap dan dibuang ke tanah Ambon yang jauh, lalu dipulangkan hanya untuk mati merana di Semarang. Akhirnya terungkap bahwa semua itu hanya karena Nahwis hendak merampas kekayaannya yang banyak dan menjarah tanah perdikannya yang subur. Dan setelah itu kejadian merajalela di mana-mana. Kiai yang sedang mengajar agama tiba-tiba bisa diciduk oleh prajurit kepatihan ataupun oleh pasukan Belanda," terang Kiai Penghulu Rahmanuddin panjang lebar. "Ya Allah, Kiai Murmawijaya itu sahabat ayahandaku Sultan ketiga." Pangeran Diponegoro menitikkan air mata menyebut nama Kiai Sepuh itu. "Seorang ulama besar dari keluarga kawanku Kiai Mojo dianiaya begitu rupa, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Nahwis memang pembuat onar yang kejam. Gara-gara dia jugalah hubungan orang Jawa dengan orang Tionghoa jadi penuh rasa curiga. Sejak dia memborongkan gerbang-gerbang pajak pada orang-orang bermata sipit itu," kata Pangeran Diponegoro. "Tapi residen yang sekarang yang telah mengusulkan pemecatan Kiai Rahmanuddin dari jabatan penghulu keraton agaknya tidak kalah tamak," timpal Pangeran Mangkubumi yang lalu menenggak kopi tubruknya. "Tapi jauh lebih bodoh
kata Pangeran Diponegoro sambil menahan tawanya. Saya sudah tua, Kanjeng Pangeran, jawab Kiai Rahmanuddin. Saya tidak peduli soal nasib saya. Alhamdulillah Kanjeng Pangeran memberi saya tempat di Tegarrejo dan bahkan membiayai saya untuk berangkat haji. Ini anugerah luar biasa. Yang saya sayangkan, pengganti saya bukan seorang alim apalagi fakih. Ketip Abu Yamin itu bahasa Arabnya saja tidak beres, nahwunya gagu, tafsirannya sering keliru, tafsir ora dong, fikih ora paham, kadis ora apal, ngaji ora fasih. Bagaimana mau menjadi mufti mengajar agama pada anak-anak saja? Dia tidak akan mampu. Memprihatinkan sekali, bukan? Memang semakin banyak pejabat yang mumpuni justru dipecat, tapi para maling harta negara dan pembegal uang rakyat dipelihara. Ketika mengisi jabatan-jabatan kosong, Danurjo akan mempertimbangkan siapa yang setoran suapnya paling banyak. Mas Tumenggung Kertodirjo, Bupati Kerjo di Sukawati, yang merupakan sahabat Angger Diponegoro dan merupakan pejabat yang jujur lagi cakap, itu telah disingkirkan oleh Patih dengan persetujuan residen, lalu diganti orang yang tidak punya kemampuan apapun. Saya sudah bicara dengan Ratu Ibu perihal pemecatan Kiai Rahmanuddin, dan dia malah memarahi saya, mengatakan agar saya tidak usah mencari gara-gara, sebab senyatanya yang sekarang berkuasa di keraton adalah Belanda sampah. Kemudian Kotipasa pun berkata, membicarakan hal seperti ini, ujar Kotipasa dengan jeda menghela napas, kopi saya yang khusus dibuat tanpa gula, ini pun rasanya jadi manis sekali. Ini belum seberapa, Adinda, lirih Pangeran Diponegoro yang lalu menghela napas panjang. Maktub, kata Kotipasa. Tapi salah satu orang yang paling bertanggung jawab atas keonaran ini sebenarnya adikmu sendiri, Ngger, mendiang Ananda Sultan Hamengkubuwono keempat, yang berbuat tolol hanya karena takut tahtanya terancam, kata Pangeran Mangkubumi. Maksud Kanjeng Pangeran Mangkubumi? Tanya Nurkandam yang telah bergabung dalam majelis setelah menyiapkan seduhan kopi dalam teko yang bisa menahan panas untuk mengisi ulang cangkir para peserta perbincangan. Banteng Waring dan Joyo Suroto juga asik menyesap kopi. Mereka dengan duduk berdiam sambil mengobrol di dekat Anglo. Kemudian Pangeran Mangkubumi pun mulai bercerita. Pada suatu hari, dia datang ke Tegalrejo dengan berkuda dan memakai seragam Mayor Jenderal Koninklijke Leger kesukaannya. Kemudian mengatakan kepada Angger Diponegoro bahwa dia diutus Ratu Ibu
untuk meminjam surat-surat wasiat Sultan Hamengkubuwono III dan berbagai dokumen penting yang memuat urusan pemerintahan selama masa jabatan Residen Inggris John Crawfurd. Selama ini semua arsip itu memang disimpan oleh Angger Diponegoro sebagai putra tertua dan kesayangan ayahandanya. Ketika berkas-berkas itu dibawa ke keraton, ternyata semuanya malah dibakar. Kata Pangeran Mangkubumi menjelaskan dengan panjang lebar. Ratu Ibu sebenarnya orang baik, ujar Pangeran Diponegoro sambil mendesah pelan. Dulunya, sahut Pangeran Mangkubumi dengan kalimat menggantung. Iya, dulunya, lanjut sang Pangeran Diponegoro. Sayang sekali dia berubah sejak termakan rayuan Wironegoro dan terlibat dalam asmara terlarang. Aku ingat satu hari Sultan Jarot pernah sangat malu gara-gara Ratu Ibu. Kami saat itu berdebat soal pengangkatan para gunung polisi desa di bawah kepatihan itu. Aku meyakinkannya bahwa para durjana yang dijadikan aparat resmi ini hanya akan menguntungkan Danurjo dan Belanda, sementara mereka pasti akan membuat rakyat kian membenci Sultan dan keraton. Tapi adikku Sultan Jarot terlanjur banyak dipengaruhi oleh mertuanya si Danurjo, maka dia berani bersuara keras dan tinggi. Saat itulah Ratu Ibu malah membelaku dan mengingatkan bahwa Kanjeng Romo Sultan Raja sebenarnya lebih menginginkanku menjadi penggantinya dari siapapun. Kala itu merah padam wajah Sultan Jarot menahan perasaannya, dan justru Angger Diponegoro menyebut Ratu Ibu kekanak-kanakan karena menegur Sultan di hadapan kalayak ramai, sambung Pangeran Mangkubumi. Pada mulanya Ratu Ibu juga masih sangat prihatin atas kian merosotnya akhlak para penghuni keraton yang mulai meniru-niru orang Belanda. Nahwis dan asistennya De Abu telah memberi contoh keji dengan menyebarkan cerita bahwa mereka meniduri wanita yang sama selama bertahun-tahun. Analogis itu, kata Mangkubumi. Pangeran Diponegoro pun melanjutkan, menjijikkan sekali setelah De Abu bosan, wanita itu akhirnya dinikahi oleh Nahwis. Yang lebih merusak adalah cara Nahwis dan para pejabat Belanda di zamannya dalam memperlakukan kaum wanita sebagai pelampiasan nafsu kebinatangan. Mereka ditular-tularkan hingga kepada kalangan keraton. Ratu Ibu begitu menggebu-gebu menceritakan bagaimana para Raden Ayu satu persatu jatuh ke pelukan perwira Belanda. Juga kebejatan Danurjo bersama ante-antenya terhadap para gadis kembang desa. Waktu itu saya tidak terlalu menggubrisnya, Paman, sebab dalam perwalian telah disepakati bahwa urusan rumah tangga keraton dia yang bertanggung jawab. Sayang sekali, sejak Adimas Tumenggung Wironegoro merusaknya, dia kehilangan keabsahan moral untuk bicara dan tegas terhadap pelanggaran tata laksana istana.
dan keraton kebanggaan kita ini semakin cemar dan ternista, sahut Pangeran Mangkubumi yang lalu menghela napas berat. Aku membayangkan betapa sedihnya Eyang Sultan Suwargi melihat keadaan kerajaan yang dibangunnya dengan keringat, darah, dan air mata ini sekarang. Diponegoro membalas dengan helaan napas yang jauh lebih berat, bahkan seakan sesak. Itulah mengapa saya sampai sempat berpikir bahwa keraton ini harus dihancurkan, dirubuhkan, dilebur sampai batu terakhirnya untuk mensucikan kembali bumi Mataram. Para penguasa Jawa yang ingkar terhadap agama harus dilucuti dari kekuasaannya demi terciptanya suatu tatanan baru, tatanan keadilan dan kemakmuran dengan berlandaskan nilai-nilai kebenaran, peparing dalem Gusti Allah dan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggernak Mas Diponegoro, sahut Pangeran Mangkubumi yang bersama seluruh yang hadir sempat terkesiap memandang keponakannya itu dengan tajam. Nan Dalem sungguh-sungguh dengan apa yang baru saja Nan Dalem katakan? Tanya Pangeran Mangkubumi.